Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cep Saiful Jamil dari kelas Ewako. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu judul yang saya ambil mengenai klasifikasi sentimen tayangan televisi menggunakan machine learning algoritma net-based. Tayangan atau sentimen dari tayangan televisi ini diambil dari tweet dari tweet. Kemudian latar belakang masalah dan tujuan serta urgensinya, sebuah tweet dapat mengekspresikan sebuah perasaan atau keadaan dari pengguna Twitter. Tweet dapat mengandung sebuah opini dari penggunanya terhadap kejadian yang dialami. Opini tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penilaian bagi sebuah perusahaan atau instansi. Dalam menentukan dan memilah apakah suatu tweet mengandung sebuah opini positif atau negatif, dapat diatasi dengan membangun sistem yang dapat melakukan analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan bagian dari Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning. Cara kerjanya yaitu dengan melakukan klasifikasi terhadap opini positif dan negatif. Analisis sentimen menganalisa pendapat orang, sentimen, evaluasi, penilaian, sikap, dan emosi terhadap entitas seperti produk, jasa, organisasi, individu, masalah, peristiwa, atau suatu topik. Tujuan dari analisis sentimen sendiri yaitu untuk mengetahui apakah objek yang diteliti tersebut ini dalam hal ini mengandung opini positif ataupun negatif. Kemudian dataset yang saya gunakan yaitu dataset dari sentimen tayangan TV. Di dalam dataset ini ada beberapa fitur atau variabel. Ini ada ID, sentimen, itu mengandung sentimen positif maupun negatif. Dan acara TV, ada beberapa acara TV dan jumlah retweet yang di tweetnya, kemudian ada teks tweetnya. Di total sentimen itu ada 400 data yang terdiri dari 200 sentimen positif dan 200 sentimen negatif. Kemudian processing data. Untuk processing data itu ada data acquisition, expert processing, feature engineering, modeling, development, info deployment, dan workload. Untuk tahapannya ada di Jupyter Notebook. Nah, ini akan menyelesaikan kasus klasifikasi sentimen menggunakan skema seperti gambar. Dimulai dari API, dataset, scrolling, filtering, stemming, API depth, square, algoritma machine learning, dan kemudian ke hasilnya berupa versi, presisi, call, dan measure. Dan ini ada langkah-langkahnya. Pertama itu import library, ada beberapa library yang akan digunakan. Kemudian data acquisition, penjelasan dalam labelnya itu ada sentimen positif dan sentimen negatif. Kemudian download datasetnya dari GitHub. Kemudian baca dataset. Dan ini infonya, tidak ada missing value di dalamnya. Kemudian data sentimen ada yang 400 data. Nah, data dari 400 itu terbagi dua menjadi positif dan data negatif. Dan masuk ke text processing, text folding. Text folding ini membuat fungsinya itu langkahnya itu seperti ini. Mengubah teks menjadi lowercase, menghapus URL, menghapus angka, dan menghapus karakter tanda baca. Text folding ini menghapus tanda-tanda baca. Kemudian memasukkan sampel dan text folding, hasil dari text folding. Ini raw datanya, kemudian text foldingnya. Tanda angka dan tanda F ini sudah tidak ada. Dan for normalisasi, katanya itu diambil dari GitHub.
jadi sesi kata, kemudian normalisasi kata ini menjadikan kata jadi kata baku. Katanya itu habis jadi habis, action jadi tekanan, bahasa Inggris. Kemudian filtering, software removal, menghapus kata yang tidak penting dengan stop word. Ada 20 kata yang diambil, jangan terlalu banyak karena akan berpengaruh pada data. Kemudian saya sendiri menambahkan stop word itu kata-kata di bawah ini. Kemudian ini contoh stop word yang sudah dihapus tanpa secara komplit menarik sistem musik. Kata-kata paling, terus apalagi, dan ada sudah dihapus. Kemudian melakukan stemming. Pertama itu mengimport dulu sastrawi atau bahasa bahasa dari Indonesia. Sastrawi ini mengubah teks menjadi kata dasar. Stemming ini mengubah kata teks menjadi kata dasar. Yang ini contohnya itu menarik menjadi tarik. Kemudian teks preposition pipeline itu menggabungkan 10 rangkah teks preposition, yaitu scaffolding, normalisasi, stop word, dan stemming. Kemudian ini ada data clean dengan waktu komputasi, yaitu CPU time 2 menit dan long time 3 menit. Kemudian ini datanya, data teks tweet dan data yang sudah bersih, clean text. Kemudian data tersebut disimpan agar tidak perlu menjalankan proses dari awal. Kemudian fitur engineering. Fitur engineering ini membuat fitur dari fitur yang sudah ada. Kemudian memisahkan kolom fitur dan target. Kolom X dan kolom Y. Kolom X untuk clean text dan Y untuk sentimen. Selain ini data yang ada di X dan ini data yang ada di Y berupa sentimen positif dan negatif. Dan fitur extraction menggunakan back of word. Fitur extraction ini mengubah teks menjadi vektor yang menggunakan metode back of word. Kemudian ini hasilnya. Kemudian ini hasil dari data frame back of word. Yang 00 ini merupakan nilai vektor. Kemudian yang kedua ini fitur extraction menggunakan TF-IDF, mengubah teks menjadi vektor menggunakan metode TF-IDF. Dan di sini hasilnya 0,00 dari perubahan teks menjadi vektor. Kemudian fitur selection menggunakan T-square. Kita import terlebih dahulu select base, yaitu memilih teks yang baik. Original fitur number itu ada 1173 dengan pengurangan fitur ada 100. Dari T-square ini terdapat nilai-nilai dari setiap teks itu. Semakin tinggi nilai maka fiturnya juga semakin baik. Dan menampilkan fitur beserta nilainya. Untuk nilai A ini contohnya itu ada 1,1. Kemudian mengurutkan fitur terbaik. Fitur terbaik itu ada kata keren dengan nilai 8,3, diikuti dengan hitam putih senilai sebesar 7,7. Kemudian menampilkan pada fitur yang diseleksi. Part di sini itu berarti tidak terpilih dan true berarti fitur yang terpilih. Ini ya. Kemudian menampilkan fitur terpilih berdasarkan mark atau nilai tertinggi
Kemudian melihat vocabulary yang dihasilkan oleh DF-IDF. Fitur terbaiknya itu ada hitam putih diikuti selamat dan buka dengan fitur atas. Kemudian menampilkan fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya pada keseluruhan data dijalankan pada proses mesin learning. Hanya fitur yang terpilih sesuai parameter yang ditentukan sebelumnya. Ini pemilihan fitur terbaik. Nah, di sini melakukan satu modeling. Modeling itu menggunakan net bias, menggunakan algoritma supervised learning net bias. Kemudian ini train test atau split digunakan untuk memisahkan atau tidak kata latih. Kemudian joblib digunakan untuk menyimpan model telah dilatih. Dan ini sintaks dari tesnya dan training test. Dan sintaks untuk menyimpan hasil training. Kemudian menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi label pada data uji. Hasilkan prediksi dari model outputnya. Terus untuk output test ini untuk output model prediksi. Kemudian manipulasi model evaluasi. Itu juga data yang hasil diprediksi model dan data yang salah diprediksi. Di sini tertera bahwa jumlah prediksi benar itu ada 61 dan jumlah prediksi salah ada 19 dengan akurasi pengujian 76,25%. Kemudian ini conversion metriknya. Kemudian untuk laporan klasifikasinya menunjukkan bahwa sentimen negatif dengan presisi recall effort dan support sekian dan sentimen positif dengan presisi recall sponsor dan support sekian. Kemudian untuk cross validation-nya menggunakan support split dengan teknik support split untuk mengetahui performa model pada cross validation. Nah, akurasi untuk setiap split itu ini dengan rata-rata akurasi nilai 0,85. Kemudian simple deployment untuk mengetahui bahwa kalimat yang diinput itu negatif atau positif. Contohnya, hasil prediksinya itu menunjukkan bahwa kalimat ini termasuk kalimat positif. Kemudian import code ini digunakan untuk melihat secara visual kata-kata yang sering muncul. Kemudian library V2 digunakan untuk mengolah gambar menjadi masking workload. Ya, ini import matplotlib menggunakan matplotlib. Ini gambar dari cronnya dan ini kalimat atau kosakata atau teks yang sering muncul di sentimen positif dan ini itu kata yang sering muncul di sentimen negatif. Gitu untuk processing data. Kemudian lanjut ke ekstraksi fitur. Untuk ekstraksi fitur yang saya gunakan ini menggunakan IDF dan backup word. Untuk backup word sendiri ini merupakan salah satu metode paling sederhana dalam mengubah data teks menjadi vektor yang dapat dipahami oleh komputer. Metode ini sejatinya hanya menghitung frekuensi kemunculan kata pada seluruh dokumen. Namun, kekurangan dari backup word ini yaitu memiliki komputasi yang tinggi, membutuhkan komputasi yang tinggi. Kemudian untuk TF-IDF merupakan singkatan dari term frequency inverse dokumen frekuensi. Sejatinya TF-IDF ini merupakan gabungan dari proses yaitu term frequency dan inverse dokumen frekuensi.
ini merupakan eh, berapa sering atau muncul kata di dalam sebuah dokumen, sedangkan inverse dokumen prevention ini merupakan nilai kata yang sering muncul atau hitungan kata yang sering muncul. Kemudian untuk model yang digunakan, itu menggunakan NetBayes. NetBayes ini merupakan klasifikasi yang cocok untuk klasifikasi linear dan multi-kelas. NetBayes adalah teknik klasifikasi supervised yang digunakan untuk klasifikasi objek atau akurasi masa depan dengan menetapkan label kelas keintens atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. NetBayes juga digunakan untuk volume yang memiliki data besar, bahkan data yang memiliki jutaan catatan disarankan menggunakan NetBayes. NetBayes ini memberikan hasil yang sangat baik dalam hasil tugas SNLP seperti analisis fundamental. Kemudian untuk beberapa model mengenai hasil analisis sentimen itu, jumlah prediksi yang benar itu ada 61, sedangkan jumlah prediksi yang salah nilai ada 19 dengan akurasi pengujian 76,25%. Kemudian ini hasil reportnya, klasifikasi reportnya negatif dan positif, precision reportnya sekian dan reportnya sekian. Kemudian macro average sekian dan predicted average sekian. Untuk akurasi setiap average itu ada 0,8, 0,9 dan seterusnya, dengan rata-rata akurasi pada post validation nilai 0,85. Ya, kesimpulannya, klasifikasi sentimen tayangan televisi ini menggunakan menginginkan kalimat yang memiliki elemen positif dan negatif. Ada 200 kalimat positif dan 200 kalimat negatif. Versi Witter menggunakan metode DF-IDF dan Big of Five. Model yang digunakan menggunakan algoritma NetBayes, berbasis kebenaran ada satu dan prediksi salah ada 16 dengan prediksi akurat